Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi ke MK, insya Allah kami lanjut di DPW untuk menyelesaikan Jabar 6. Mantap. Luar biasa. Lanjut. 109, 110, 111, 114, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 132, 144. Itu dong, time. Ada intinya lokasinya. Atau pasolan atau apa? Pas begini. Ayo, Pak. Pak Joko di tengah kayaknya. Indonesia. 1. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi... 5 ya Pak? Ya, baik. Silakan Pak, singkat-singkat saja. Baik, keterangan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera terhadap perkara nomor 100 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Langsung masuk kepada eksepsi yang mulia, bahwa permohonan tidak jelas atau diskutibel. Menurut pihak terkait, permohonan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan dari permohonan pemohon, bahwa alasan dalam permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam halaman 22 angka 1, pemohon mengklaim telah terjadi pengurangan suara atau penggelembungan suara antara PKS dan Partai Persatuan Pembangunan di 2 kecamatan, yaitu Cilodong dan Tapos. Terdapat 1.500 suara berpindah ke Partai PKS, sedangkan pada dalil angka 2-nya yang berbunyi bahwa perpindahan dari suara Partai P3 berpindah ke Partai Gerindra, kemudian di Kecamatan Cilodong sebesar 698, kemudian pada dalil angka 3 berbunyi bahwa perpindahan suara dari P3 berpindah ke Partai Gerindra, penggelembungan suara di Kecamatan Tapos sebesar 802. Namun permohonan tidak menjelaskan secara jelas bagaimana terjadi perpindahan suara atau penggelembungan suara tersebut ke Partai PKS, termasuk juga perpindahan dari Partai P3 ke Partai Gerindra. Dengan demikian permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Iya, yang berikutnya. Ya, baik, yang kedua adalah dari permohonan tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum, bahwa permohonan dalam petitumnya menyatakan terdapat selisih suara antara PKS dan P3, akan tetapi dalam positanya permohon sama sekali tidak menjelaskan atau tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai bagaimana terjadinya selisih suara sebesar 1.500 suara tersebut. Pemohon di dalam positanya tidak menjelaskan atau menguraikan di mana atau di TPS mana saja dan di kelurahan mana saja telah terjadi atau terdapat perbedaan hasil perolehan suara menurut pemohon dan menurut termohon. Namun akan tetapi dalam petitumnya pemohon tiba-tiba mengklaim bahwa terdapat selisih suara sebanyak 1.500 suara antara pemohon dengan pihak terkait. Padahal sebelumnya dalam positanya tidak ada uraian secara jelas tentang terjadinya selisih suara tersebut. Dengan demikian mohon
agar permohonan tidak dapat diterima yang mulia. Kemudian adanya ketidaksesuaian data perolehan suara yang disandingkan oleh pemohon sebagai dalil permohonannya, bahwa dalam permohonannya pemohon telah menyandingkan data perolehan suara menurut versi termohon pada halaman 20 berupa perolehan suara partai politik, sedangkan data penyanding yang disajikan oleh pemohon adalah berupa data perolehan suara caleg menurut versi pemohon. Seharusnya data yang disandingkan oleh pemohon adalah data suara partai. Selain itu, dalil permohonan pemohon tidak menyebutkan alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara yang dimohonkan pemohon kepada mahkamah, dengan tidak mencantumkan alat bukti pendukung yang ditandai dengan permohonan alat bukti, sehingga permohon menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karena itu permohon tidak dapat diterima. Kemudian adanya ketidaksesuaian posita dan petitum, bahwa pemohon di dalam positanya mendalilkan besarnya perolehan suara DPRD Kota Depok, daerah pemilihan Depok 5, dan pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut pemohon dan termohon yang meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tapos dan Cirodong, Kota Depok. Namun hal ini bertolak belakang dengan petitum yang dibuat oleh pemohon, yang mana permohonan pemohon dalam petitum angka 4, pemohon meminta melakukan perolehan suara yang benar untuk permohonan calon anggota DPRD Kota Depok sepanjang di daerah pemilihan Kota Depok 5, akan tetapi di dalam positanya pemohon sama sekali tidak menyandingkan hasil perolehan suara lebih spesifik, mana hasil perolehan suara menurut versi pemohon dan mana hasil perolehan suara menurut versi termohon. Oleh karena kekaburan berikutnya apa? Baik, yang berikutnya adalah permohonan tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan dibacakan alasannya yang dibacakan. Kemudian keenam adalah eksepsi mengenai perbaikan yang banyak perubahan ya. Ya baik. Oke. Untuk selanjutnya untuk pokoknya akan dilanjutkan di dalam posita. Dalil permohonan terdapat dalam posita tetapi tidak ada dalam petitum atau sebaliknya, yaitu pemohon mendalilkan ada 588 TPS di 11 kelurahan dan 6 kecamatan yang direlakan dalam posita, tapi pemohon tidak meminta mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk TPS tersebut. Kedua, pemohon juga tidak mencantumkan suara versi pemohon dalam petitum. Jadi dianggap dibacakan yang mulia. Tabel ini adalah tabel TPS yang dimohonkan yang disebutkan di dalam posita pemohon, ya, namun tidak dimintakan permohonannya atau di dalam petitum untuk dinyatakan benar. Kami yang mulia. Izin yang mulia. Silakan. Dalam petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, pertama, mengabulkan eksepsi pihak terkait. Kedua, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, pertama, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360/3 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketiga, menetapkan hasil perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat 6 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 4, Partai Golkar, perolehan suara 421.352 suara. Nomor urut 8, Partai Keadilan Sejahtera, 538.235 suara. Nomor urut 12, Partai Amanat Nasional, 168.637 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Demikian. Baik. Kepada hasil tangkapan layar live streaming karena potongan rekaman atau cuplikan tersebut masih dalam proses rekapitulasi yang tidak mewakili keseluruhan proses jalannya rekapitulasi di tingkat Kabupaten Garut. 12. Bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon pada angka 22 angka 8 dikarenakan dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada karena pada saat pleno PPK Kecamatan Cilawu tidak ada saksi dari pemohon yang hadir. Yang ke-13, bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon pada angka 22 pada halaman 22 angka 9 dikarenakan keputusan KPU nomor 360 dan seterusnya tersebut telah benar dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu melalui tahapan perhitungan manual berjenjang yang berjalan tertib, aman dan lancar. Izin dibacakan untuk bagian petitum oleh rekan kami. Silakan. Izin yang mulia,
Romawi 3 Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360/KPU/Romawi 3/2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah pemilihan Garut 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Garut tetap sah dan benar. 3. Menetapkan perolehan suara pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Garut di Dapil Garut 4 yang benar adalah sebanyak 13.360 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dari